Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat ya. Dan walaupun sehat juga jangan lupa untuk tetap bahagia gitu ya. Stay health and stay happiness. Baik, hari ini Dila kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena beliau ini orang yang sibuk sebenarnya, tapi alhamdulillahnya bisa kita culik untuk mendapatkan pengetahuan dan punya jejak digitalnya yang kira-kira ini akan terus bermanfaat gitu ya di bulan Ramadan ini apalagi gitu ya. Baik, Sobat Literasi, sebelum kita akan lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, hari ini Dila sudah kedatangan tamu Bapak Mener Dr. Michael Mamentu MA, dosen FISIP Unsrat, kemudian di Prodi Ilmu Politik, kepala studi ASEAN juga, dan dikenal dekat sebagai pengamat politik. Asik, apa kabar Mener? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau pengamat politik itu kan resiko profesi. Siap. Iya. Jadi Iya. tapi aman ya? Iya, aman. Aman ya? Iya, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Itu resiko profesi itu. Dan ini pakarnya sebenarnya di Sulawesi Utara. Hari ini benar kita akan membahas terkait judul kita hari ini adalah Politikus Muda di Pemilu 2024. Iya. Wah, keren ya. Baru dari judulnya aja Keren. mantik ya benar ya? Mantap. Oke, benar. Boleh nggak ceritakan sebelum kita masuk nih kita kulik hari ini nih Politikus Muda di Pemilu 2024. Aktivitas benar saat ini apa aja benar? Sekarang sih Lagi sibuk apa sih benar? sibuknya banyak sekali yang Pasti, bilang. Banyak saya sekali. yakin. Calon guru besar yang Insya harusnya Allah. udah guru besar sih. Insya Allah ya, terlambat memang ngurusnya ini, mestinya Amin. di 3 tahun lalu mestinya udah ngurus, tapi sadar itu untuk segera ngurus ketika ini injury time nih, waktunya tinggal 5 tahun lagi nih harus dikejar, kalau enggak kita selesai gitu, dosen kan gitu. Untung sadar. Ya, kalau enggak guru besar kan, kalau kata senior saya itu sebagai dosen itu kalau untuk kita pegawai biasa tidak masalah sampai dokter, tapi sebagai dosen itu kalau sudah dokter sudah ada tiketnya, tidak guru besar itu tidak paripurna gitu. Tidak paripurna. Gitu. Yes. Tidak tuntas sebagai Tidak dosen. tuntas. Jadi saya ingat terus itu betul loh ya. Jadi insya Allah saya berupaya mudah-mudahan ya tahun depan atau 2 tahun lagi bisa udah tercapai itu. Amin ya robbal alamin. Jadi kesibukan sekarang nih Mener, selain mengurus sebagai beberapa administrasi terkait dengan masuk sebagai guru besar, juga Iya, kebetulan juga selain dosen di Prodi Ilmu Politik, ini juga dipercayakan dikasih tugas tambahan untuk menjadi kepala pusat studi ASEAN ya di Unsrat ya. Dan itu menurut saya itu berat ya, tanggung jawabnya besar karena artinya dari saya yang harus punya inovasi, harus membuat progres supaya kegiatan-kegiatan terkait dengan ASEAN itu Unsrat bisa dibawa ke level itu pekerjaan tidak gampang gitu. Karena di situ bagaimana pertama membangun jejaring, membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan soal ASEAN, terutama dengan Kementerian Luar Negeri yang sangat punya urusan dengan itu gitu. Harus membangun jari itu ya. Alhamdulillah sih setelah 3 tahun ini pusat studi ASEAN Unsrat itu tidak pernah putus kegiatan dan selalu dilibatkan dalam hal-hal terkait dengan soal Pasifik terutama gitu ya. Kebijakan kita di Pasifik itu juga beberapa kali pusat studi ASEAN itu dimintakan sumbangan pikirannya untuk bisa terlibat banyak hal gitu. Nah, ini nanti rencana di bulan April ini sekitar tanggal 22 ada asosiasi hak asasi manusia di level ASEAN itu akan bikin kegiatan, mereka kan kongres di Manado ini gitu. Menarik. Di ASEAN ada organisasi ASEAN itu ada beberapa sub unit kegiatan, salah satunya adalah di dalamnya asosiasi hak asasi manusia. Mereka barangkali isunya adalah soal di Thailand dan Myanmar yang
soal human right di sana yang sampai hari ini tidak selesai, dan Myanmar itu tidak mau dengar ASEAN, itu kan problem gitu. Nah mereka akan berkonferensi di Manado April ini, dan ya setelah kegiatan itu mereka ingin ada semacam international lecture di Unsrat katanya. Jadi mungkin kalau ada yang suka gabung nanti di sesi terakhir kegiatan itu ada international lecture, nanti yang peserta dari negara-negara ASEAN lainnya itu akan daring gitu ya. Yang di Unsrat atau dari Manado bisa langsung hadir di auditorium Unsrat, itu rencananya seperti itu sih. Luar biasa. Kalau yang ada juga yang rutin dalam tiap bulan itu 2 kali ada Asian lecture kelas, itu kelas kuliah internasional tapi cuma di level ASEAN. Mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di ASEAN itu tiap bulan dalam 2 kali ada isu-isu baru yang dibahas. Itu kita kerjasama dengan Foreign Policy Community of Indonesia, itu ketuanya Pak Dino Patijalal yang dulu pernah dubes Indonesia di Amerika Serikat. Selesai pulang karena jejaringnya masih kuat, energinya yang besar, dia bikin itu, minta kerjasama dengan kita. Saya bilang boleh, tapi saya harus dapat ininya dong. Setiap international class itu saya minta logo Unsrat dipasang di itu gitu. Yes, mantap. Keren, gitu keren. Biasa-biasa aja sih, kecil-kecilan. Kecil-kecilannya Ner aja begitu ya teman-teman sobat literasi. Oke, Ner, itu dengan berbagai aktivitas yang bisa dibilang itu sudah skala internasional gitu ya, Ner. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan politikus muda di pemilu 2024. Oh iya. Terkait dengan yang dikenal dekat Dr. Michael Mamentu MI ini adalah seorang pengamat politik handal gitu ya. Bagaimana kemudian pengamatan Ner terkait dengan soal banyaknya politikus muda yang akan maju bertarung pada pemilu 2024? Ya itu sih positif ya gitu ya. Positif sih artinya ada regenerasi dalam dunia politik, orang-orang muda mau maju di bertarung di pentas politik. It's okay gitu, karena itu undang-undang membuka itu, yang penting segala persyaratan yang ditentukan perundang-undangan itu bisa terpenuhi oleh mereka gitu ya. Cuma ya itulah yang penting bahwa karena muda ini sebaiknya saya sih belum lihat data terakhir berapa jumlahnya kalau untuk Sulawesi Utara, karena kan baru sampai pada 2 tahap ini pemilu 2024 ini. Pertama adalah selesai verifikasi partai politik, kedua selesai verifikasi anggota DPD, dan pemutaran data pemilih baru sampai tahap sementara. Nah sebetulnya kita butuh daftar calon legislatif yang yang udah fix. Yang sudah diusulkan oleh partai politik. Nah itu kita bisa lebih enak mengupasnya. Tapi kalau potensi ke sana itu pasti ada gitu. Itu bagus. Yang penting seharusnya ketika apa yang harus ada dimiliki sebagai seorang yang muda gitu. Iya, ini kan tren bagus sebetulnya. Kalau muda mau maju, muda berarti ada regenerasi gitu ya. Ya pastilah, ini paling kalau bicara Sulawesi Utara gitu atau di level nasional juga kan ini rata-rata udah di atas 60 tahunan politisi senior itu kan. Gitu. Ada yang udah berapa kali pindah partai, ketua komisi itu ada yang udah di atas 60-an. Berartinya kan barangkali dari sisi politisinya itu udah mengalami kejenuhan sebetulnya. About the ideas, about bagaimana how to resolve the problem, mungkin udah mentok sampai di situ. Nah kelebihannya mereka adalah yang senior-senior paling pada level negosiasi, bargaining. Nah sebetulnya yang muda-muda ini kan orang-orang hidup di zamannya gitu kan. Seharusnya mereka lebih paham dari yang tua. Nah itu perlu dunia politik, sehingga ketika membahas isu, membuat keputusan itu adalah berdasarkan yang mereka paham pada zamannya gitu. Kalau yang tua-tua ini mau turun ke bawah susah gitu ya. Nah itu, tapi memang saya mau bilang ada problem juga sih sebetulnya bicara politisi muda ini. Kalau mau di mapping gitu ya, kita mau mapping soal politisi muda yang sudah pernah duduk di lembaga legislatif ya gitu atau di eksekutif kan, sebetulnya tidak nyaman juga kalau misalnya menjadi politisi karena political dynasty gitu ya. Ya kan gitu, dia bisa jadi politisi karena misalnya orang tua ketua parpol, karena
dan lain-lain, orang tua di legislatif, sehingga kemudian didorong anak-anaknya untuk menjadi politisi juga gitu. Nah ini kan political dynasty gitu. Jangan sampai gitu terjadi political dynasty di era demokrasi ini yang nggak. Nah artinya apa, kembali ke soal anak muda ini gitu. Sebaiknya kalau mau masuk ke situ bukan karena itu gitu, tapi memang ada sense untuk menjadi politisi yang bersangkutan. Wah saya kayaknya punya bakat politisi ini. Seorang bisa merasakan itu kok gitu. Seorang bahwa dia punya bakat atau tidak. Nah yang dipaksakan itu celaka. Ada kasusnya misalnya saya bilang lah gitu, pejabat tinggi di Indonesia, anak diberhentikan dari jabatan tertentu, kemudian dipaksa menjadi politisi, hancur di tengah jalan gitu ya. Maaf aja saya sebut kasusnya AHY gitu kan. Ya kan? Ya kan itu dalam karirnya yang luar biasa tiba-tiba dipaksa untuk masuk di dunia politik, hancur gitu. Jadi itu sebuah pelajaran penting untuk yang lainnya muda-muda. Kalau mau masuk ke situ ada beberapa hal yang harus betul-betul mereka siapkan sebetulnya. Bekal. Iya. Apa aja tuh? Yang pertama adalah self capacity atau capacity ini pertama bukan soal sekedar tahu soal perundang-undangan politik, bukan cuma itu. Itu sih syarat untuk menjadi gitu. Tapi harus paham juga soal tentang desain pembangunan dulu itu gitu. Satu apa kebutuhan, dua adalah kemampuan untuk, yang penting kemampuan untuk merumuskan kebijakan. Karena di DPRD itu, di Dewan Legislatif itu kan fungsinya fungsi pengawasan gitu, fungsi kontrol. Nah kalau misalnya eksekutifnya lebih mahir dalam merumuskan kebijakan gitu, dan legislatif dapat nanti satu saat makanya kebijakannya hancur-hancuran pasti gitu. Karena apa? Kontrolnya nggak jalan gitu. Nah kedua adalah sebetulnya di ruang itu, ruang debate, ruang bargaining gitu. Nah kalau tidak punya modal dari awal itu, maka akan tergiring ke sana kemari gitu. Itu yang muda-muda ini gitu. Kalau tidak punya bekal pengetahuan yang kuat itu, sekadar duduk nanti merumuskan kebijakan tidak bisa gitu. Membaca, ya saya mau bilang misalnya kalau di tingkat pusat itu membaca soal APBN, di tingkat daerah itu membaca soal APBD gitu. Apakah APBD yang diusulkan oleh eksekutif itu sesuai nggak dengan kebutuhan wilayahnya gitu? Paham nggak mereka gitu? Membaca kebijakan. Membaca kebijakan. Apalagi udah bicara soal benar nggak ini angka-angka ini masuk akal nggak? Itu sebenarnya paham nggak calon-calon politisi muda itu tugasnya legislatif gitu, bukan sekedar menyetujui gitu. Meskipun ada lembaga lain misalnya ada BPK dan lain-lain yang menggunakan, tapi bahwa harus sadar legislatif itu mengawal agar apapun yang dilakukan itulah betul untuk kepentingan lokal. Memiliki fungsi kontrol tadi itu ya. Apakah budget itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Kalau mau lebih konkret ya kebutuhan daerahnya enggak gitu. Nah, kalau mereka nggak punya kemampuan itu membaca itu, cilaka ini, ya kan? Tugasnya tidak gampang. Nah, persoalannya sampai hari ini kan kalau kita mau jujur gitu kan, saya belum menemukan yang politisi muda punya kemampuan sampai seperti itu gitu. Ada, tapi lebih pada level kemampuan untuk misalnya bernegosiasi udah ada gitu, membangun lobby. Tapi apakah kemampuan mendorong sebuah kebijakan lokal itu jadi, itu saya belum lihat itu Kak, belum kelihatan. Dan yang penting juga apakah nanti gitu, kalaupun mereka tahu butuh kemampuan, bagaimana mereka mendorong supaya legislatif itu sepakat untuk merumuskan itu. Belum tentu karena berbagai kepentingan di dalam kan gitu. Nah apakah yang politisi muda itu mampu untuk mendorong mengeluarkan keputusan lembaga bahwa keputusan yang dikeluarkan itu adalah benar-benar keputusan untuk kepentingan publik. Itu perlu kerja keras gitu. Itu perlu kerja keras. Iya gitu. Jadi kalau mau ke sana itu oke, tapi ada hal yang penting. Belajar dulu ruang politiknya, saya mau bilang jangan instan gitu. Artinya kalau meskipun Anda punya fasilitas untuk menjadi politisi dalam tanda kutip ya, punya fasilitas untuk punya jalan yang kuat di posisi, tapi persiapkan diri Anda, jangan memalukan, jangan memalukan infrastruktur yang mendorong Anda gitu ya. Nanti, banyak membaca iya dong, betul. Benar. Iya begitu, karena di ruang itu, ruang yang kalau kotak yang irisan matriksnya banyak benar, ruang politik itu gitu.
Nah dia harus paham betul itu gitu. Kalau enggak ya dimainin dengan yang lain nanti gitu. 5 tahun orang tuanya selesai jadi pejabat, selesai juga dia jadi politisi. Kan begitu. Kalau dia tidak punya sense untuk jadi politisi, setelah misalnya kalau dia menggunakan kekuatan orang tua untuk jadi politisi, selesai orang tua saya jabatan, selesai juga dia menjadi politisi. Kembali lagi di bawah itu jualan online lagi. Jualan online. Saya menemukan itu, makanya saya berani ngomong gitu. Ada Yes. seorang anak pejabat tinggi di Sulut gitu. Dia tidak tahu saya di sebelah. Wah, ini mantan orang nomor 1 di Sulut, anak sekarang jualan online gitu. Ketemu di rumah kopi. Coba itu kan parah, berarti waktu dia menjadi politisi dia tidak punya kemampuan jadi politisi. Dan menjadi seorang politisi itu sebenarnya bukan sebuah hal yang harus dicoba-coba, tapi benar-benar harus. Nah, persoalannya Indonesia bukan cuma Sulut, kita kekurangan politisi yang negarawan gitu. Yang negarawan, nasionalis. Ya, negarawan itu berarti ketika dia menjadi politisi dia berpikir bahwa apa yang dia raih ini adalah untuk kepentingan orang banyak gitu. Apa yang dia akan rumuskan itulah betul-betul untuk kepentingan negaranya gitu. Sebaliknya juga kurang. Ada negarawan tapi dia bukan politisi. Artinya dia tidak punya akses untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Ada juga orang-orang begitu. That's only tokoh yang begitu kan. Kalau nggak ditanya ya nggak ada. Tapi di sini tidak bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah kalau kita bisa punya orang yang dengan dua karakter seperti ini luar biasa gitu sebetulnya. Yang sudah menjadi tokoh dan dia kemudian juga politisi, dia negarawan juga. Pasti apa yang dia rumuskan itu berpikir untuk kepentingan orang banyak. Itu yang semoga kita bisa menemukan. Insya Allah kita butuh yang begitu sebetulnya. Oke. Baik, Ner. Bicara soal politikus muda. Saat ini kalau dari pengamatan Ner begitu ya, politikus muda itu saat ini mampu nggak sih mendongkrak elektabilitas partai saat ini, Ner? Saya butuh petanya sebetulnya gitu ya. Oke, mari kita buka petanya. Belum ada ya. Karena saya tidak mau bicara seandainya gitu kan. Jadi begini, justru yang tadi saya ingin ulang adalah bahwa mau menjadi politisi itu tidak boleh instan. Kalau misalnya setahun 2 tahun sebelum pemilu 24 si A atau si B ini sudah bekerja lebih dulu gitu ya dan bagus, maka dia berpotensi untuk menaikkan elektabilitas partai. Kalau politisi mudanya seperti yang saya bilang pertama tadi, dia menjadi politisi karena banyak faktor yang mendorong gitu ya, dia jadi politisi bukan karena kemauan sendiri. Ini yang sebetulnya justru bisa menurunkan elektabilitas partai gitu loh. Kita nggak usah sebutkan lah partai mana lah gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu, nanti kacamata orang kan bilang ini partai atau perusahaan sih sebetulnya gitu, apa perusahaan keluarga kan begitu dari suami, istri, anak mantu semua udah jadi calon legislatif kan. Itu yang menurut saya sebetulnya beresiko, saya nggak tahu, tapi beresiko menurunkan elektabilitas partai politik. Karena apa? Di dalam internal partai sendiri pun bisa menimbulkan friksi. Kalau seperti itu gitu. Mungkin di dalam partai itu udah ada yang bertahun-tahun di situ tapi apalagi ini sistem proporsional tertutup nanti ini kan. Ya kan? Punya sistem proporsional tertutup itu partai lah yang akan menentukan siapa yang urutan 1 2 3 dan siapa yang akan menjadi caleg gitu. Nah itu berbahaya menurut saya baik keluar maupun ke dalamnya. Kalau political dynasty itu artinya orang-orang muda jadi calon karena dalam konteks ada tadi faktor X-nya, gitu ya? Maka itu berpotensi menurunkan elektabilitas parpol gitu ya. Tapi kalau dia bekerja sendiri dari awal gitu ya, 2 tahun sebelumnya dia udah memang karena dia kepingin dan sense-nya ada, dia tidak bekerja instan misalnya, udah banyak lah seperti ini misalnya kegiatan-kegiatan sosialnya banyak gitu ya, dia memberikan pencerahan politik dan lain-lain. Maka itu berpeluang bisa menaikkan elektabilitas parpol. Seperti itu sih situasinya gitu. Situasi saat ini begitu ya, benar ya. Nanti kalau sudah ada petanya kita akan bahas kembali. Sebenarnya begini, misalnya kan biasanya muda-muda ini kan dia punya basis gerbong misalnya GMNI, maaf saya sebut ya, GMKI, HMI, PMI, Ansor, KAMI, bla 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 sebagainya.
Itulah gerbong-gerbong sebetulnya yang mendorong orang-orang muda untuk jadi politisi. Nah, sebetulnya berkaryalah di situ gitu. Membesarkanlah gerbongnya masing-masing gitu kan. Seharusnya seperti itu, memberikan manfaat. Nah, itu kalau seperti itu kan nanti pasti dari sisi kebutuhan pertama dikenal dulu gitu ya. Jangan bicara elektabilitas, membangun jejaringnya pasti bagus. Kalau dia di dalam itu membesarkan kelompoknya dan juga membangun relasi yang bagus antar kelompok ini, itu ruangnya sebenarnya itu ruang yang bagus buat dia untuk belajar menjadi politisi. Di situ sebetulnya gitu. Karena ketika nanti dia jadi, dia udah punya jejaring yang cukup bagus. Sebetulnya itu teman-teman saya dulu yang kemudian menjadi politisi juga, belajar dari sana mereka, belajar politik itu di situ gitu. Nanti dari unit organisasi kepemudaan ini kemudian biasanya saya nggak tahu, lalu itu partai politik merekrut orang-orang yang hebat dari situ gitu sebetulnya, karena dianggap bisa membesarkan partai. Cuman polanya kan sekarang beda ya. Saya khawatir dengan sistem proporsional tertutup ini jadi kembali model perusahaan lagi parpol nih. Kira-kira itu mungkin yang bisa. Mudah-mudahan masih ada partai-partai yang kemudian memiliki kecenderungan-kecenderungan yang untuk membesarkan jadi daerah dan negara. Kalau dulu kan orang memilih partai itu karena soal mazhab gitu ya. Dia suka di PDI misalnya, karena ini nasionalis, orang masuk P3 karena soal akidah dan lain-lain gitu. Artinya jelas ketika dia memilih partai politik kan gitu, dan itu konsisten. Golkar karena saya memilih untuk menjadi orang lebih nasionalis misalnya. Kalau di Golkar itu pasti ada NU bla 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 segala macam. Tapi hampir sekarang ini kan karakteristik orang untuk masuk di parpol udah nggak seperti itu. Ini persoalannya. Kalau sekarang yang lihat karena yang dilihat? Elektabilitas partai atau ketua? Kita misalnya baca gejala orang pindah-pindah partai itu kan berarti udah sebuah indikator bahwa ideologi parpol lagi itu udah nggak penting lagi sekarang, tapi tinggal partai mana yang bisa menguntungkan buat dia akan masuk di situ. Bukan soal mazhab lagi seperti dulu gitu kan. Kan dulu saya ini pilih PSI, saya pilih ini karena saya mazhabnya Nasdem karena ada mazhabnya gitu. Sekarang enggak, udah lihat mana yang bisa menguntungkan. PDI misalnya waiting listnya terlalu tinggi nih gitu, pindah aja deh partai lain, bisa saya dapat nomor urut di atas kan, seperti itu. Iya. Memilih untuk beberapa kemungkinan yang jadi oportunis betul. Jadi oportunis gitu. Dan harusnya tidak begitu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan yang muda-muda nggak begitu, mudah-mudahan. Jadi memang dia punya idealis, punya vision mau jadi politisi mau apa, ada target. Harus ada target. Jadi politisi itu bukan targetnya sekedar duduk. Tapi dalam 5 tahun pertama apa sih target politik saya itu paling tidak ya I have to be an agent of change gitu. Seharusnya saya harus menjadi agen perubahan gitu. Dia harus punya target 5 tahun ini apa nih kalau saya jadi gitu. Nah itu baru dia tadi jejak digitalnya ada. Iya. Jejak digitalnya harus ada. Udah gitu nol besar gitu. Iya. Oke, benar. Selain dia harus pintar membaca kebijakan, dia juga sudah selesai dengan namanya kefiguran gitu ya, Mer. Dia juga menjadi seorang tokoh misalnya. Harusnya memilih dan nasionalis juga. Harusnya memang ada bekal-bekal itu yang dimiliki oleh setiap politisi muda yang mau maju ke konstelasi politik di tahun 2024. Oke, benar. Bagaimana dengan politik uang atau money politik? Memungkinkan politikus muda akan melakukan hal semacam serangan fajar atau metode apakah yang tren saat ini saya bagi ini pemula? Dari pemilu ke pemilu lagi mikir obatnya apa ya itu. Saya juga sama sih benar. Obatin itu itu yang jadi pikiran, karena ini kan ada banyak instrumen yang mendorong indikator yang mendorong sampai politik uang itu sulit untuk dihentikan gitu kan. Banyak faktor sih. Misalnya yang pertama ada, kalau di tingkat publiknya ada soal pragmatisme gitu. Pragmatisme itu orang-orang yang udahlah nggak butuh idealis, sekarang siapa yang bisa mau bikin saya senang itu aja yang saya pilih itu kan. Kedua adalah soal kondisi sosial ekonomi masyarakat.
sebagian besar gitu. Ketiga soal paradigma pola pikir. Nah, saya mau bilang misalnya saya selalu kalau misalnya diminta Bawaslu untuk mendorong pemilu sosialisasi pemilu partisipatif, saya mengatakan apakah misalnya kalau masuk ke perumahan elit di Manado mau kasih berapa satu amplop di rumah itu? Nggak mungkin, nggak mampu gitu. Artinya apa? Sebenarnya bukan soal itunya. Yang harus ditangkap adalah kalau masyarakatnya ekonominya kuat, maka masyarakat tidak mudah untuk dibujuk, dipersuasi dengan politik uang. Itu sebetulnya yang pesan saya gitu. Kalau mau politik uang itu berkurang, masyarakat itu ekonominya harus baik gitu. Sehingga buat mereka itu mereka bisa dapat lebih besar dari itu tanpa harus menerima itu sebetulnya gitu. Nah, ini kondisi yang masih cukup sulit. Nah, kalau kembali ke soal politisi muda gitu ya, apakah mereka juga ini bukan tidak tutup kemungkinan, tapi persoalannya apakah mereka mau menjadi politisi atau tidak gitu kan. Kalau mereka mau menjadi politisi dari awal harus bisa menjadi politisi yang benar gitu. Jangan jadi politisi menggunakan itu, hancur Anda di dalam gitu pasti. Karena Anda nggak akan mikir soal bagaimana mendorong sebuah kebijakan itu menjadi bagus, tidak. Anda akan berpikir soal break even point ketirum itu. Ini Pak udah bantu nih 500 udah keluar nih gitu ya, misalnya kita PD sini 300 sampai 1 M untuk misalnya untuk di Manado aja. Tahun pertama dia break even point dulu gitu. Tahun kedua, ketiga, mulai tahun keempat udah mikir lagi untuk pemilu legislatif berikut gitu. Kapan kerjanya kan gitu. Nah, itu problemnya kalau mau jadi politisi, siapa bilang nggak bisa gitu. Ada sedikit teman-teman yang hampir tidak menggunakan itu kok bisa jadi gitu ya. Nah, itu tadi jalannya Anda aktif di semua ruang-ruang politik dari awal gitu. Aktiflah di si ormas-ormas pemudaan itu gitu. Anda bangun jejaring di situ sebetulnya, bangun trust dulu, trust. Kepercayaan masyarakat. Iya, kalau trust itu udah ada, orang akan jadi militan. Ya, orang mau akan mendukung kita jadi militan, apapun enggak tetap kita dia, gitu kan. Tapi saya nggak mau sebut nama, ada satu orang politisi dari Sulut yang mampu melakukan itu gitu. Nah, yang muda-muda cuma mendekat tapi tidak belajar dari dia, persoalannya itu gitu. Harusnya belajar bagaimana dia itu bisa seperti itu tanpa uang yang besar sekali kok bisa sampai ke level nasional gitu. Seharusnya berarti sebetulnya setiap langkah-langkahnya itu jadikan sebuah pelajaran gitu. Kenapa dia bisa kita nggak bisa gitu kan itu. Nah, itu dia bagaimana caranya membangun militansi orang dukung ke dia gitu. Itu seharusnya harus dilakukan gitu. Artinya saya mengatakan bukan mereka tidak melakukan itu, mereka bisa menjadi politisi tanpa harus menggunakan politik uang sebenarnya gitu. Kalau mau serius. Dan itu sebenarnya kerjanya seharusnya sih udah 2-3 tahun yang lalu udah jalan gitu. 2-3-5 tahun yang lalu. Ini masih ada waktu sebetulnya untuk membangun jejaring gitu. Untuk membangun jejaring. Iya. Benar. Saya setuju dengan itu karena hal itu juga sebenarnya harus terus diedukasi kepada masyarakat. Benar, kalau masyarakat ekonominya tidak lemah, maka tidak akan mudah untuk lakukan hal-hal seperti itu. Benar. Saya pernah tambah sedikit pengalaman memberikan materi di Bawaslu di Sitaro ya gitu soal mendorong partisipasi pengawasan partisipatif. Pertanyaannya sama seperti itu gitu. Ada pesan saya bilang begini, coba calon anggota legislatif lah, taruhlah Sulut lah, masuk ke Citraland, dia mau kasih berapa satu rumah berapa amplopnya berisi, nggak mampu dia, saya bilang gitu. Tapi coba Anda turun di pasar misalnya di Ondong, cukup dia 200-300 artinya apa gitu. Kalau masyarakatnya ekonominya kuat, maka tidak mudah untuk diprovokasi dengan politik uang. Itu pesan saya sebetulnya itu. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah seharusnya. Jadi kan begini, yang punya duit itu bukan pemerintah loh, jangan salah loh. Iya. Masyarakat. Dila semua yang berbisnis uang itu. Iya. Kalau saya PNS, nah hasil bisnis itu nanti keuntungannya masuk ke pajak daerah. Nah itu uang yang digunakan pemerintah untuk pemilu. Itu persoalan. Pemilu sebagian didanai oleh publik sebetulnya. Uang bisnis kita, uang dagang kita, restoran segala macam.
dari apa namanya samsat masuk dikumpul di pemilu gitu. Terus kita bermain kotor dalam pemilu gitu. Udah uang kita keluar kita bermain kotor lagi. Gitu. Menjadi politisi juga begitu, betapa ruginya kita ini sebetulnya. Seperti itu sih. Ya, sepakat benar. Oke. Boleh minum nggak nih? Oh, silakan dong sambil minum. Oke, sambil minum juga. Dia setuju kalau untuk itu. Dan sekarang Ner, kan isu yang berkembang saat ini adalah terkait dengan soal proporsional tertutup. Menguntungkan gak sih Ner buat politisi muda? Aduh, yang keberatan bukan cuma politisi muda ini sekarang ini soal ini. Persoalannya itu politisi yang di level menengah pun menjadi stres dengan rencana sistem proporsional tertutup ini gitu. Karena putus hubungan antara pemilih dengan calon sekarang kalau dengan sistem itu gitu. Dan kemungkinan money politik nggak ada. Iya, money politiknya pindah. Pindah. Iya. Dari calon ke pemilih, sekarang dari calon ke parpol. Bukan berarti hilang ya, Enggak, iya. Jadi akan berebut minta di nomor atas kan nanti gitu kan gitu. Itu maaf saya mau bilang situasinya pimpinan parpol nanti akan jadi sangat mahal di situ gitu. Karena dialah yang menentukan siapa nomor 1 dan selanjutnya dan suara itu nanti parpol yang menentukan ya. Jadi koneksi antara calon dengan pemilih itu putus dan resikonya nanti tanggung jawab publiknya menurut sekali karena saya nggak tahu, saya parpol yang tunjuk kok, bukan ngoni gitu itu. Apakah yang muda, kembali ke pertanyaan Dila tadi, apakah yang muda ilmu menentukan? Tidak gitu. Sebetulnya lebih banyak merugikannya, kecuali tadi calon muda yang di belakangnya sudah difasilitasi itu pasti lebih menguntungkan gitu. Itu yang saya khawatir, ini kan situasinya begini, situasinya saya sebenarnya mau mengangkat sebuah pertanyaan ke publik, tapi saya agak hati-hati. Saya akan mengingat memilih mana, demokrasi di era political dynasty atau political dynasty di era demokrasi. Persoalannya nomor 2 sekarang ini itu kan lebih kuat. Nah kalau politisi muda ada di frame yang kedua menguntungkan buat dia. Kalau dia ada di frame yang kedua yang saya bilang tadi, nggak ada yang bisa ganggu kan gitu. Saya bisa jadi karena bla 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 masuk di nomor urutan atas. Itu persoalannya. Tapi kalau secara umum, kalau yang untuk jangankan yang muda, saya bilang jangankan yang muda, yang internal partai pun yang sudah lama di dalam pasti juga sekarang ini dalam posisi yang resah menurut saya dengan peraturan itu. Begitu sih situasinya. Situasi yang cukup karena rumit ya. Kembali lagi seperti zaman Orde Baru lalu kan, kalau begitu gitu nanti ketua partainya luar biasa. Kalau dulu maaf saya sebut, kalau Golkar lalu kan penuh banget gitu yang antrinya gitu, semua berebut nomor 1 gitu. Sampai dulu itu ada istilah calon jadi atau jadi calon gitu. Kalau calon jadi udah nggak usah kerja Anda gitu kan, udah di urutan 1 kok pasti jadi. Begitulah situasinya gitu. Nah kalau yang muda-muda sih ya, kalau dia ada di ring 1 bisa jadi, kalau enggak ya memungkinkan. Bisa jadi gini, kalau Dila berpikir kalau memang partai misalnya di proporsional tertutup ini pun partai jeli melihat hal ini dan dia benar-benar untuk mengangkat elektabilitas partai, harusnya dia akan tahu siapa yang harus dia pilih. Iya, benar betul. Gak benar? Iya, seharusnya siapa yang, masalahnya itu dia nggak kejadian yang kejadian. Mudah-mudahan ada yang kejadian. Itu kita harus persoalannya optimis, kan? Iya itu dia gitu. Oke, baik Ner. Kita soal proporsional tertutup. Laku nggak sih jualan figur muda pada pemilu 2004? Harusnya laku ya benar ya? Harusnya laku ya. Kan ada kata-kata gini Ner biasanya, itu kan anak muda, tahu apa dia soal politik. Biasanya kan kayak gitu tuh. Makanya itu yang instan. Itu yang instan. Orang nggak tahu siapa dia gitu. Siapa dia? Tapi kalau dia muda, dia udah dari awal punya jejak.
Iya, di awal dia udah persiapkan diri untuk menjadi politisi ya, seperti saya bilang tadi, dia masuk di ruang-ruang untuk belajar politik yang sebut kata itu adalah ruang-ruang untuk belajar politik. Dia ada nggak di situ? Kalau dia nggak ada di situ, pasti dia akan terasingkan ketika menjadi anggota legislatif, akan terasingkan di dalam ruang legislatif itu karena banyak hal yang dia tidak tahu gitu. Tapi kalau di awal dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi politisi itu dalam banyak, maka begitu masuk itu dia nyaman sekali. Banyak juga yang pintar-pintar muda sebetulnya gitu ya. Tapi karena tidak di partai besar tidak muncul, itu persoalannya gitu. Banyak pintar-pintar lagi, tapi intinya beginilah, kalau semangat lah untuk menjadi itu, kalau mau jadi politisi persiapkan diri secara matang gitu, itu yang penting gitu. Jangan dulu berpikir berapa nominalnya, tapi self capacity dulu siapkan betul gitu, karena di situ nanti di legislatif itu mengawal penyusunan peraturan daerah, di pusat menyusun APBN, APBD, belum di komisi-komisi lain. Nah itu butuh keahlian, kemampuan dan juga pengetahuan yang kuat di situ kan. Orang yang paling tidak belajar tentang kebijakan publik, dia harus belajar itu gitu. Itu penting Public sekali. policy. Iya, public policy dia harus belajar gitu. Kalau nggak tahu datang ke saya kasih belajar. Itu dia. Oke, bicara soal kebijakan publik, public policy. Proses pengambilan kebijakan publik harusnya seperti apa, Mer? Yang harusnya hadir? Tiap negara punya pola ya, tapi yang pola umumnya itu kan sebetulnya begini. Yang sehatnya itu kebijakan publik itu dia mengakomodir dua. Pertama adalah masalah-masalah publik dan kepentingan publik. Nah itu politisi harus mampu mengakomodir itu gitu. Masalah publik iya, tapi kalau ketika tidak terkait kepentingan publik belum tentu dia bisa dia lahir menjadi sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik itu sebetulnya yang sehatnya itu adalah seharusnya dia sifatnya bottom up gitu ya. Ada isu-isu penting, kemudian dibahas bersama-sama antara eksekutif yang wajib, tugas eksekutif itu yang membuat peraturan eksekutif. Legislatif mengawal itu, mengawal apakah fungsi kontrol tadi kebijakan yang dibuat ini arahnya kemana, mau kemana gitu, untuk kepentingan siapa yang lebih besar. Meskipun di dalam dunia pengambilan keputusan itu bahwa politik is inside on public policy area gitu ya. Jadi politik itu ada di area dalam perumusan kebijakan publik pasti itu. Nah, seorang politisi harus mampu membaca itu tadi saya bilang, dan paling tidak kalau dia politisi dia mampu menetralisir dua ini gitu, antara kepentingan politik dan kepentingan publik. Itu butuh skill yang cukup kuat gitu ya. Nah itu misalnya gitu, belajarlah itu gitu. Jadi Anda jadi politisinya bisa jadi politisi hebat, di parpol dianggap Anda bisa, tapi juga bagi publik itu gitu. Sangat bermanfaat. Iya. Satu lagi mengingatkan, bisa juga kebijakan itu juga harus dikawal dari ketika misalnya seorang saya sebutkanlah misalnya presiden, gubernur, bupati terpilih, itu kan ada visionnya gitu. Vision itu harus kalau dia betul harus diperdakan gitu. Nah itu harus dibuktikan. Nah legislatif mengawal itu tugasnya. Seperti itu. Mantap kali. Ner. Terakhir. Oke. Pendapat Ner soal atas demokrasi di Indonesia. Iya. Atas demokrasi di Indonesia. Satu sisi kita kayak maju mundur ya ini gitu ya. Di satu sisi ketika pemilu udah terbuka kembali lagi itu kan itu sebenarnya udah sehat. Cuma memang ada hal yang parahnya karena kita dari sisi soal political culture-nya yang belum berubah kan gitu. Dari masa otoritarian zaman Soeharto ketika desentralisasi politik juga, dari sisi mental budaya itu belum berubah, itu yang persoalan. Tapi dari sisi pemilu kita juga memang diakui di dunia bahwa kita pemilu yang paling rumit sebetulnya, tapi kita berhasil melakukan. Tapi demokrasi Indonesia satu sisi udah saya mengatakan udah banyak kemajuan, memulihkan kembali demokrasi
It is gitu ya, mengembalikan demokrasi as a demokrasi udah dilakukan gitu ya. Cuma persoalannya barangkali entah berapa lama kita menghasilkan demokrasi yang berkualitas, itu persoalan gitu. Kembali pemilu it's only a process bukan tujuan. Yes. Gitu ya. Yang penting outcome-nya dari pemilu itu. Nah, itu harus diingat gitu. Jadi menurut saya bahwa pemilu itu bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Jadi kalau KPU itu ukuran keberhasilannya adalah soal presentasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih gitu. Tapi kita sebagai publik bukan itu sebetulnya soal kualitas. Apakah pemilu itu yang dengan duit yang sekian banyak itu kos dikeluarkan, apakah hasilnya sesuai nggak dengan uang yang dikeluarkan? Apakah PAD-nya meningkat enggak? Apakah pembangunannya lebih bagus enggak? Belum tentu gitu. Apakah kepala daerahnya punya kepedulian besar enggak gitu? Punya visi yang jelas enggak gitu? Nah itu sebetulnya outcome dari pemilu itu. Nah demokrasi cuma cara gitu. Yang jadi ukuran keberhasilan demokrasi itu apakah quality of development-nya bagus atau enggak. Kenapa? Sebagian negara-negara dunia tidak pernah menjalankan pemilu, justru masuk dalam 10 negara terkaya di dunia. Negara-negara tidak pernah melakukan pemilu. Jadi demokrasi catatan pentingnya dia cuma cara gitu. Jangan yang catatannya jangan sampai uang yang sebegitu besar keluar untuk melakukan demokrasi ini tidak memberikan apapun. Karena 10 negara terkaya di dunia itu urutan 1 negara yang tidak pernah melakukan pemilu. 2, ketiga dan selanjutnya Arab Saudi, Brunei Darussalam tidak pernah pemilu tapi tidak pernah ada demo di sana, tidak pernah ada orang lapar di sana. Gitu. Artinya apa? Pemilu cuma cara kok. Belum tentu negara ini menjadi lebih sehat. Persoalannya gitu. Seharusnya demokrasi itu lebih sehat masyarakatnya secara ekonomi dan lain-lain gitu. Harapannya seperti seharusnya itu. Gitu. Seharusnya seperti itu. Karena kan kita pilih orang yang kita anggap paling bagus. Qualified. Gitu. Ya. Cuma persoalannya kita sekarang calon itu seperti given ya. Given. We have no choice, nggak ada pilihan. So ada itu pilih Jo. Kira-kira begitu. That's problemnya gitu. Itu kali catatan saya. Jadi lagi-lagi marilah kita menggunakan akal sehat kita nanti untuk calon, untuk orang juga gitu. Ya mahal sih soalnya. Iya. Benar. Terakhir. Mungkin ini bukan closing statement karena dia akan tetap ngubungin Ner untuk mengejar ketika ini sudah terbuka dan pesan Ner kepada teman-teman politikus muda yang akan maju di pemilu 2024. Pesan saya masih konsisten ke yang tadi gitu ya. Kalau mau jadi polisi pertama tanyakan dulu ke diri sendiri dulu. Apakah saya punya sense bakat untuk menjadi politisi atau tidak gitu. Kalau tidak jangan pasangkan diri gitu. Nanti kasihan Anda gitu. Anda akan menjadi orang yang terasing di dunia politik itu. Kedua, kalau memang Anda punya ini persiapkan diri matang-matang. Pengetahuan bukan soal perundang-undangan pemilu tapi soal bisa targetnya apa dulu. Kalau Anda mau menjadi legislatif maka belajarlah banyak tentang soal kebijakan publik karena itulah tugas paling penting gitu. Ketiga, pesan saya kalau mau jadi politisi jadilah politisi yang negarawan gitu ya. Jangan politisi bukan sekedar politisi tapi politisi yang berpikir untuk kepentingan negara, kepentingan publik. Kalau Anda punya 3 itu yakin insyaallah ini negara daerahnya bisa jadi bagus. Itu aja dan Anda pasti yakin bisa berkibar terus kalau punya 3 itu gitu. Amin. Semangat teman-teman pemuda, politisi muda yang akan maju di konstelasi politik 2024. Terima kasih Mer. Bapak Dokter, thank you. Ini bercerita daging semua. Asik banget. Rasa-rasanya Dila nggak mau berhenti ini. Hanya Pak Produser udah kode-kode. Tapi nggak apa-apa, thank you. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mudah-mudahan terus sehat. Salam buat keluarga dan terus berjaya. Mudah-mudahan segera menjadi guru besar. Insyaallah. Kita terus berdoa dan mendukung dari sini ya, Pak Dokter ya. Oke teman-teman Sobat Literasi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini terus bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa dan salam literasi.